Cerita dimulai dari Boruto dan Sasuke akhirnya kembali bekerja sama setelah sekian lama. Saat ini mereka semua ada di dalam dimensi aneh yang berbeda dari biasanya. Di hadapan mereka muncul ratusan patung Otsutsuki dan tiba-tiba menghilang semuanya. Tapi tidak lama kemudian, serangan datang terus-menerus dari arah yang tidak disangka-sangka. Muncul banyak gunung berapi di bawah mereka, dan Madara langsung menghancurkannya dengan tebasan pedang Susanoo. Saat itu Sasuke dan Boruto melakukan serangan gabungan ke arah patung Otsutsuki terbesar yang tidak memiliki wajah, sebab Boruto bisa menyadari ada sesuatu yang sudah menunggu di sana. Saat itu Boruto bersiap, dan juga meminta Sasuke agar berwaspada, tapi tidak lama setelah serangan gabungan mereka berhasil membuat ledakan di area patung terbesar itu, muncul sebuah monster kecil di atas patung tersebut, tapi saat monster itu membuka matanya, tiba-tiba tangan Sasuke putus, sehingga membuatnya kesakitan luar biasanya. Bahkan Sasuke langsung terkapar dan tersungkur menerima serangan kejutan itu. Boruto yang melihat Sasuke terluka parah langsung khawatir, sebab serangan barusan benar-benar tidak terlihat sama sekali. Saat itu Boruto hendak menyembuhkan lukanya, tapi beberapa detik kemudian, tangan Sasuke yang hancur itu langsung hangus dan berubah menjadi abu. Boruto yang menyaksikan itu langsung pucat dan berkata, "Ini tidak mungkin, hei Paman Sasuke, bangunlah. Oh sialan, lukanya benar-benar fatal." Setelah mengucapkan itu, Sasuke langsung tidak sadarkan diri di samping Boruto. Ternyata bukan sampai di situ saja. Mereka semua yang ada di sana seperti Madara dan yang lainnya langsung terluka cukup parah. Yang selamat hanya Tobirama. Dia bisa menghindari serangan itu dengan Hiraishin. Menyaksikan Boruto juga selamat, Tobirama mendekatinya dan kaget melihat kondisi Sasuke yang sudah terkapar. Saat itu Tobirama berkata, "Ini mengerikan Boruto, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mereka semua tiba-tiba tidak sadarkan diri, dan saat aku melihat tubuh mereka, terdapat luka yang sangat fatal, hanya kau dan aku yang sadarkan diri." Boruto yang mendengar itu langsung teringat tentang masa depan yang ia lihat dengan juugannya, kalau pada akhirnya pemandangan itu akan terjadi. Melihat Boruto melamun, Tobirama langsung mendorongnya, dan ternyata ada serangan sinar tajam berwarna merah mengarah ke Boruto, sehingga membuat Tobirama langsung terpental jatuh ke bawah, dan alhasil Tobirama langsung mati seketika. Boruto yang menyaksikan situasi berubah secepat ini berkata, "Hei, katakan padaku, aku mohon, ini tidak mungkin kan? Seseorang ayo bicara. Hei, bangunlah Paman Sasuke, kita baru saja berbicara setelah sekian lama." Kurama yang menyaksikan Boruto tidak bisa berkata apapun. Bahkan Boruto menatap ke bawah yang dimana Tobirama sudah lenyap akibat serangan tadi. Tapi tiba-tiba Obito muncul dari belakang Boruto. Ternyata dia berhasil selamat setelah pergi menggunakan Kamui. Saat itu Obito berkata, "Sayang sekali, ini seperti yang kau katakan pada kami, tapi sadarlah." Boruto yang melihat Obito langsung berkata, "Paman, hei, katakan apa yang baru saja terjadi. Sialan, aku sudah tidak bisa berpikir waras." Obito yang mendengar itu langsung menunjukkan tangannya ke arah patung raksasa tersebut dan berkata, "Lihatlah di atas sana, ada monster kecil aneh. Dari serangan barusan yang hampir melenyapkanmu jika tidak ada Nidai Mahokage berasal dari dia. Sayang sekali, aku bisa melihat dengan jelas. Tidak salah lagi, itu adalah Rinne Sharingan." Boruto yang mendengar itu berkata, "Paman Obito, bisakah kau melakukan sesuatu kepada Paman Sasuke? Sepertinya dia masih hidup, walaupun tangannya sudah berubah menjadi abu." Obito yang mendengar itu tanpa berlama-lama langsung memasukkan Sasuke ke dalam dimensi Kamui-nya dan berkata, "Dengar Boruto, hanya kau dan aku yang tersisa, bahkan Madara berserta yang lainnya tidak sadarkan diri juga. Aku tidak tahu apa mereka sudah mati atau sebaliknya, tapi kita tidak punya waktu untuk berpaling. Pertama-tama, aku akan memasukkan burung-burung yang menopang mereka semua ke dalam dimensi Kamui. Semoga saja mereka tidak mati." Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu berbahaya. Jika kita terlalu lama membiarkan luka mereka, itu akan buruk. Pindahkan mereka semua ke Konoha." Obito yang mendengar itu membalas, "Baiklah, jika itu memang maumu." Setelah Obito mengucapkan hal tersebut, dia langsung memindahkan mereka semua yang terluka ke dalam desa Konoha dengan Kamui-nya. Tapi tidak lama kemudian, Obito berkata, "Sayang sekali, Nidai Mahokage harus mati. Aku tidak percaya, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengorbankan hidupnya demimu Boruto. Jadi berhati-hatilah, keajaiban itu tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya."
Boruto yang mendengar itu menatap jasad Tobirama yang sudah tergeletak di antara gunung berapi yang ada di bawah. Saat itu Boruto melemparkan satu kunainya ke tubuh Tobirama, dan menggunakan Hiraishi no Jutsu. Alhasil, jasad Tobirama berada di tengah-tengah mereka. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak tahu apakah jutsuku masih bisa bekerja, tapi aku tidak boleh membiarkannya di bawah. Bahwa ini juga ke Konoha Paman Obito." Mendengar ucapan Boruto, Obito langsung memasukkan jasad Tobirama ke dalam desa Konoha dengan kamui miliknya. Saat itu, Shikamaru dan Sumire perlahan sadar akibat genjutsu yang diberikan Itachi sebelumnya, tapi dia langsung terkejut luar biasanya saat melihat Sasuke dan yang lainnya terkapar dan tidak sadarkan diri. Bahkan Shikamaru langsung pucat sambil berkata, "Apa-apaan ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Ini gawat. Aku tidak percaya apa yang aku lihat." Setelah Shikamaru mengucapkan hal tersebut, dia langsung memerintahkan Sumire untuk memanggil semua ninja medis yang ada di Konoha untuk ke tempat ini segera. Sumire yang mendengar ucapan Shikamaru, dia langsung berlari kencang dan mencari bantuan. Saat itu Shikamaru menatap tangan Sasuke yang sudah terluka sangat parah. Bahkan dia benar-benar bingung, tapi tidak lama kemudian, muncul Jikukan Ninjutsu, dan jasad Tobirama keluar dari sana. Menyaksikan itu Shikamaru semakin panik. Dia benar-benar syok berat. Bahkan saat itu Shikamaru langsung terjatuh sambil melihat pemandangan yang mengerikan di depannya. Tapi tidak lama kemudian, Sai dan yang lainnya muncul di ruangan tersebut sambil membawa beberapa ninja medis. Salah satunya ada Sakura di sana. Menyaksikan semua terluka, Sakura berkata, "Hei, ada apa ini? Apa yang terjadi kepada mereka semua di sini?" Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Hei, tapi kalian semua ninja medis, lakukan sekarang juga. Jangan membuang waktu." Mendengar perintah dari Shikamaru, ninja medis yang lainnya langsung memberikan bantuan, sedangkan Sakura langsung menyembuhkan Sasuke. Shikamaru yang masih syok parah menyaksikan semua secara tiba-tiba, perlahan berdiri dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi saat aku tertidur, tapi saat aku bangun, mereka semua sudah seperti ini. Katakan secepat mungkin padaku, apa mereka masih hidup atau tidak?" Ninja medis yang ada di tempat Tobirama langsung berkata, "Sayang sekali, Nidaimo Hokage sudah mati sebelum aku melakukan apapun. Bagian dalam tubuhnya hancur. Aku tidak tahu serangan macam apa yang bisa melakukan itu padanya tanpa terluka sedikit pun di tubuh luarnya." Shikamaru yang mendengar itu langsung keluar dari ruangan tersebut dan memerintahkan Sai untuk tidak membocorkan hal ini kepada yang lainnya. Melihat Shikamaru pergi secara tiba-tiba, Sai langsung berkata, "Kau mau pergi kemana? Setidaknya jangan buat situasi menjadi lebih sulit. Saat ini Sasuke yang menjadi Hokage terluka parah, dan Naruto masih belum sadarkan diri hingga sekarang. Jadi aku rasa kau tahu maksudku kan?" Shikamaru yang mendengar itu, membalas, "Tidak ada lagi Hokage ke-8. Aku akan membangunkan si pecundang itu bagaimanapun caranya." Setelah Shikamaru berkata seperti itu kepada Sai, dia langsung pergi meninggalkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, Shikamaru langsung pergi ke tempat Naruto yang masih tidak sadarkan diri. Saat itu penjagaan ketat di sana. Melihat Shikamaru yang hendak menerobos masuk, para Jounin di sana berkata, "Hei, apa yang ingin kau lakukan? Tempat ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali orang yang diizinkan Hokage." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Uchiha Sasuke terluka parah, jadi jangan ganggu aku." Setelah mengucapkan itu, Shikamaru tanpa basa-basi langsung menggunakan jutsu bayangannya. Dia terpaksa mencekik kedua Jounin itu agar tidak mengganggu jalannya. Melihat hal tersebut, Shikamaru berkata, "Kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Santai saja, aku tidak membuat kalian mati hanya dengan cekikan itu. Jadi tertidurlah." Setelah berkata demikian, kedua Jounin itu langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Tanpa berlama-lama, Shikamaru langsung masuk ke dalam ruangan itu dan menyaksikan Naruto masih juga tidak sadarkan diri. Saat itu dengan frustasi berat, Shikamaru langsung menarik leher Naruto dan berteriak, "Hei Hokage payah, bangunlah dari tidurmu. Kau tidak tahu apa yang sudah terjadi kepada rekanmu yang lain. Mereka semua sudah hampir mati. Mau sampai kapan kau tertidur seperti ini?" Melihat Naruto tidak merespon apapun, Shikamaru langsung melepasnya dan berkata, "Sial, aku tahu ada sesuatu yang berbeda dari ingatan asliku. Tapi ayolah Naruto, apa kau tidak bisa melawan dirimu? Dunia membutuhkanmu sekarang."
Tidak lama Shikamaru berkata demikian, Sai tiba-tiba muncul dari belakang sambil berkata, "Aku sudah menduga kau akan melakukan hal ini, tapi aku sama sepertimu. Rasanya ingatan kita yang asli sedang tertutup oleh sesuatu, tapi membuat dua Jounin pingsan seperti itu, benar-benar bukan seperti dirimu." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Bagaimana? Apa mereka sudah mati? Apa masih ada yang selamat?" Sai yang mendengar itu membalas, "Sayang sekali, Nidai Hokage satu-satunya yang tidak selamat, Sasuke dan yang lainnya benar-benar mengalami kelumpuhan permanen. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya mereka tidak bisa lagi menjadi shinobi pada umumnya." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Dari semua yang ada di sana, satu pun tidak ada yang bisa berbicara ya? Sial, aku benar-benar merepotkan." Tidak lama Shikamaru mengatakan hal tersebut, tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi. Uchiha Shisui muncul dari belakang mereka sambil berkata, "Akhirnya aku kembali. Sial, sepertinya aku terlambat sadar. Selagi Itachi pergi, jadi ini tempat Naruto ya? Di mana Boruto? Aku sedang mencarinya di sini." Melihat ada Shisui, Sai dan Shikamaru terkejut luar biasanya. Mereka yang tidak tahu apa yang sudah terjadi sebelumnya pada Shisui yang hidup lagi, langsung merasa kebingungan. Bahkan Shikamaru berkata, "Apa kau Uchiha Shisui? Hei, bagaimana kau bisa hidup lagi di zaman ini? Siapa yang membangkitkanmu?" Shisui yang mendengar itu membalas, "Aku hidup lagi saat Boruto menggunakan jutsu akhirnya. Dia juga menghidupkan Itachi dan Fugaku beserta ibunya. Tapi prosesku cukup lambat untuk secara penuh sadar di tubuh baru ini. Akan sulit menjelaskannya. Tapi aku bukanlah Edo Tensei. Boruto lah yang melakukan ini padaku." Sai dan Shikamaru yang mendengar itu langsung kebingungan, sebab ingatan mereka masih terhapus tentang Boruto. Bahkan Sai berkata, "Mendengar nama itu rasanya membuat kepalaku langsung pusing. Aku tidak mengenalnya, tapi diriku merasa aku mengenalnya." Shisui yang mendengar itu langsung paham terhadap apa yang terjadi kepada mereka berdua, dan dia langsung berkata, "Jadi begitu. Sepertinya Boruto menutup ingatan kalian tentang dirinya. Aku tidak tahu apa alasannya, tapi dia melakukan sesuatu. Aku akan menghilangkan penghalang tersebut." Setelah Shisui berkata demikian, dia langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Dia langsung menggunakan Koto Amatsukami. Alhasil beberapa saat kemudian ingatan Sai dan Shikamaru langsung pulih seutuhnya, tanpa tertutup hal apapun, dan mereka langsung mengetahui kalau dunia yang sekarang tidak lain adalah akibat Boruto, dan desa yang lain kecuali Konoha sudah tiada. Bahkan bukan sampai di situ saja, Shisui memberikan penglihatan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Seperti tentang mereka yang sebelumnya sudah mati, kini hidup lagi akibat Jougan Boruto. Saat itu Sai dan Shikamaru langsung tidak bergeming. Mereka melihat langsung pemandangan yang mengerikan sebelum Konoha terlahir kembali. Menyaksikan wajah mereka, Shisui berkata, "Itulah yang terjadi. Aku rasa Boruto melakukan ini agar orang-orang di desa tidak khawatir tentang perang ini." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Tidak mungkin, ini benar-benar mengerikan. Jadi orang-orang yang ada di sini seharusnya sudah tiada, dan Boruto menghapus ingatan kami tentang Madara dan yang lainnya, seolah-olah mereka memang hidup di zaman ini, termasuk kau." Shisui yang mendengar itu membalas, "Itu benar, sayang sekali, Itachi dan yang lainnya sudah tak sadarkan diri." Sai yang mendengar itu membalas, "Bagaimana kau tahu? Apa kau sudah melihat mereka di sana?" Shisui yang mendengar itu membalas, "Saat aku berjalan di Konoha, aku melihat dirimu yang berteriak memanggil ninja medis. Saat itu aku mengikutinya, dan aku melihat dari jendela, mereka tidak sadarkan diri. Tapi aku tidak mau mengganggu ninja medis. Aku rasa mereka sudah membuat Itachi dan yang lainnya lebih baik dari sebelumnya." Sai yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu ya? Aku sudah paham. Pantas saja kau tidak ikut dengan mereka. Tapi seperti yang kau lihat, sepertinya Boruto masih belum ada di desa, yang mengartikan kalau dia sedang bertarung di tempat lain." Shisui yang mendengar itu membalas, "Kau benar. Sepertinya mereka semua bertarung bersama dengan Boruto, dan mungkin saja di pertengahan mereka terluka parah, jadi Boruto memindahkan mereka." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Tapi Shisui, maaf memotong pembicaraanmu. Saat ini Naruto masih juga tidak sadarkan diri tapi dia masih hidup."
Aku rasa ini akibat jutsu Boruto yang menahan kesadarannya. Apa kau bisa melakukan sesuatu? Shisui yang mendengar itu langsung berjalan perlahan, mendekati Naruto. Tapi tiba-tiba, Sai mendapatkan panggilan dari ninja medis, kalau Sasuke dan yang lainnya sudah mati, dan terjadi ledakan dahsyat di ruangan Hokage dari tubuh mereka semua. Bahkan Sakura juga terluka parah akibat ledakan tersebut. Mendengar hal tersebut Sai dan Shikamaru langsung terkejut. Berbeda dengan Shisui, dia tidak mendengar apapun dari Jutsu Shintensin sebab dia belum terdaftar. Melihat ekspresi mereka berdua, Shisui langsung berkata, "Hei, ada apa? Sepertinya kalian mendengarkan sesuatu yang serius?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Sasuke dan yang lainnya sudah lenyap?" Tubuh mereka yang tidak sadarkan diri itu tiba-tiba membesar dan meledak dengan dahsyat. Bahkan Sakura terluka parah bersama ninja medis yang lainnya. Tapi bagaimana mungkin? Kita tidak mendengar apapun dari sini jika terjadi sesuatu yang serius seperti itu. Dasar brengsek, Otsutsuki kurang ajar, kalian benar-benar membuat dunia ini berantakan. Sai yang melihat Shikamaru frustasi berat, dia langsung menenangkannya, dan berkata, "Ini memang buruk, aku sama juga sepertimu setelah ingatan kita kembali, tapi kita harus ke sana dan melihat apa yang terjadi. Untuk Naruto, sepertinya kita harus menundanya. Ikutlah dengan kami Tuan Shisui, mungkin kau bisa mengetahui sesuatu saat ada di sana." Shisui yang mendengar itu membalas, "Itu buruk, aku tidak menyangka mereka bisa berakhir seperti ini. Baiklah, kita harus ke sana. Kita tidak boleh berdiam diri tanpa mengetahui sesuatu dari mereka semua yang sudah berkorban." Setelah Shisui berkata demikian, mereka semua langsung pergi ke asal ledakan yang ada di ruangan Hokage dan meninggalkan Naruto sendirian. Saat itu sudah berkumpul banyak orang melihat ledakan tersebut. Shikamaru langsung menyuruh semua orang yang ada di sana untuk menjauh dan jangan mendekat. Shikamaru yang melihat Kiba dan Rock Lee ada di sana juga. Dia langsung memerintahkan mereka berdua untuk membuat orang agar tidak masuk semakin dalam. Saat itu Kiba berkata, "Hei, ada apa yang terjadi? Apa ada musuh? Kami baru saja tiba di sini setelah mendengar ledakan barusan." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Jadi kau belum tahu ya? Tapi sekarang, jaga tempat ini. Aku akan memberikan informasi lengkapnya kepada kalian, dan juga, kumpulkan seluruh ninja seangkatan kita di suatu tempat. Kita akan berbicara panjang di sana." Setelah berkata seperti itu, Shikamaru langsung masuk ke dalam bersama Sai dan Shisui. Saat itu mereka melihat langsung Sakura terluka parah dan sedang dievakuasi. Tapi tidak lama kemudian, Shisui merasakan ada sesuatu yang akan muncul di depan mereka. Dan ternyata benar saja, dari pecahan tubuh mereka kembali mengeluarkan ledakan yang dahsyat. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, Shisui menggunakan Susanoo miliknya, dan meredam ledakan itu agar tidak menyebar kemana-mana, dan alhasil Shikamaru dan yang lainnya selamat akibat tindakan cepat dari Shisui. Saat itu Sai berkata, "Hei, apa yang baru saja terjadi? Dari mana serangan barusan?" Shisui yang mendengar itu membalas, "Ledakan barusan berasal dari tubuh mereka. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi sehingga bisa seperti ini. Sepertinya musuh yang mereka hadapi sebelumnya sudah menanamkan sesuatu di tubuh mereka masing-masing." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Tapi yang tadi itu terima kasih Shisui. Jika saja kau tidak menggunakan Susanoo, kami juga sudah menjadi abu. Hei, tapi kau yang ada di ujung sana ninja medis, segera bawa Sakura dan yang lainnya keluar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di ruangan ini." Mendengar perintah Shikamaru, ninja medis langsung berlari cepat dan mengevakuasi Sakura dan yang lainnya. Saat itu Sai berkata, "Sayang sekali, kita tidak bisa menemukan sesuatu yang berguna di sini, hanya kumpulan asap hasil ledakan." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, padahal baru saja Sasuke menjadi Hokage untuk menggantikan Naruto. Waktunya benar-benar singkat, aku jadi tidak tahu harus beraksi seperti apa lagi." Shisui yang mendengar itu perlahan mendekati abu hasil ledakan yang ada di depannya. Tidak lama kemudian, Shisui langsung memasang segel jutsu di tangannya. Menyaksikan hal tersebut, Shikamaru berkata, "Apa yang kau lakukan? Apa kau merasakan sesuatu?" Shisui yang mendengar itu membalas, "Aku merasakan sedikit cakra Itachi di sini. Sepertinya dia ingin mengirimku pesan dari tubuhnya yang sudah menjadi abu ini. Mungkin kedengaran tidak masuk akal, tapi aku bisa bertemu dengannya beberapa detik dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka semua."
Setelah berkata demikian, Shisui langsung mengaktifkan jutsunya, dan benar saja, tiba-tiba Itachi muncul di depan mereka sambil berkata, "Aku tahu ini akan terjadi kepada kami. Ini adalah pesan terakhirku sebelum aku